Kami mengucap syukur buat pagi hari ini kami bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Semua karena anugerah Tuhan. Karena itu Bapa, kami rindu untuk sungguh-sungguh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami rindu untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Tuntun kami, tuntun langkah hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Selamat pagi saudara, shalom. Saya masih berada di luar kota dan pagi hari ini kita bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Semua karena anugerah Tuhan ya. Baik, firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Roma pasal yang pertama. Surat Roma ya, pasal yang pertama saya rindu membaca ayat 18, ayat 19 dan ayat 20. Roma 1 ayat 18, 19 dan 20. Judul perikopnya kalau kita lihat di situ adalah hukuman Allah atas kefasikan dan kelaliman manusia. Ya, Roma 1 ayat yang ke-18, 19 dan 20. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. 20. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Saudara, ya, selalu ada hukuman atas kefasikan. Seperti halnya sudah kita belajar banyak dari perjanjian lama kalau di mesbah doa itu ya. Kita melihat Tuhan itu Tuhan yang tidak kompromi dengan dosa. Dan setiap upah dosa itu ada, saudara, konsekuensinya. Jadi hati-hati kalau kita ini mau memilih melakukan dosa, sebab Tuhan itu Tuhan yang murka terhadap dosa. Ya, kalau kita lihat di sini saudara, Roma pasal yang pertama ayat yang ke-18, sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Ingat, jangan berkata, oh kita ini sudah di perjanjian baru, Yesus datang, karena itu semua karena kasih karunia. Tidak ada dosa, mau kita berdosa, mau kita gini, Tuhan memaklumi, Tuhan itu mengerti. Ada banyak orang-orang yang sekarang kompromi dengan dosa karena mereka bilang, kita ini kan selamat karena anugerah, karena kasih karunia. Jadi tidak ada lagi dosa, lakukan aja apa yang kita mau lakukan, pokoknya Tuhan itu mengerti. Hati-hati, bertobat. Dengan jelas ayat ini berkata saudara, sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia. Murka Allah itu nyata. Dari mana? Dari sorga. Ya, murka Allah itu nyata, artinya apa? Tuhan itu tidak main-main, tidak kompromi dengan dosa. Ya, nyata murkanya itu saudara. Ya, jadi jangan kita mengabaikan bahwa ya ada konsekuensi terhadap dosa. Sebab murka Allah itu nyata. Ya, ini yang tulis surat Roma saudara. Nyata dari sorga atas kefasikan dan kelaliman manusia. Apa itu kefasikan? Orang tahu kebenaran tapi gak mau melakukan kebenaran, itu namanya fasik. Sudah ngerti bahwa kita ini harus kudus, sudah ngerti bahwa kita ini harus melepaskan pengampunan, sudah ngerti bahwa kita ini harus hidup dalam kebenaran, tapi pura-pura nggak tahu dan terus hidup berbuat dosa, hidup dalam kelaliman, ya itu namanya kefasikan. Sebab murka Allah itu nyata atas segala kefasikan. Mau saudara terus melakukan kebiasaan-kebiasaan orang fasik, sudah tahu Tuhan melarang untuk kita merusak bait Allah, jangan merokok, jangan minum, ya, tapi masih banyak orang-orang yang dengan sengaja melakukan kefasikan, ya, dan ingat loh, murka Tuhan itu nyata bagi orang-orang yang melakukan kefasikan dan juga kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Ya, jangan menindas kebenaran dengan kelaliman. Orang-orang yang suka melakukan dosa itu mereka adalah penindas-penindas kebenaran. Engkau menggantikan hukum-hukum Tuhan yang pasti, hukum-hukum Tuhan yang benar dengan segala kelalimanmu. Hati-hati saudara, satu saat kita harus bertanggungjawabkan. Dikatakan ayat 19, karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Sebenarnya saudara, ya, kita ini hari-hari ini jangan bilang kita nggak kenal Tuhan, jangan bilang kita nggak mengenal, ya, mengetahui tentang Tuhan. Sebenarnya apa yang kita ketahui tentang Allah itu sudah nyata. Ya, dan dikatakan sebab Allah
telah menyatakannya kepada mereka. Ya, ini kayak bangsa Israel. Ya, jangan bilang engkau tidak tahu bahwa Tuhan itu nggak suka dosa. Dari zaman perjalanan bangsa Israel, ketika mereka berdosa Tuhan hukum. Ketika mereka bersungut-sungut Tuhan hukum. Nyata sekali sebenarnya kebenaran-kebenaran itu. Ya, apalagi kita sekarang yang hidup di zaman akhir. Ya, begitu banyak begitu banyak media-media. Kita mengetahui kebenaran, kita bisa dengar khotbah-khotbah, kita bisa mengetahui ini yang benar, ini yang salah. Tapi kalau kita pura-pura tidak tahu, kita dengan sengaja tidak tahu, maka itu yang akan yang menjadi tidak benar, saudara. Kenapa? Karena dikatakan di sana, karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah sebenarnya nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Ya, sebenarnya Tuhan sudah menyatakan, saudara, lewat firman Tuhan, lewat khotbah, lewat kebenaran-kebenaran, kita itu sebenarnya sudah tahu. Sebenarnya semuanya sudah nyata. Ya, tetapi yaitu banyak orang yang pura-pura tidak mau tahu dan tidak peduli. Ya, tidak pernah mau mengerti dengan isi hati Tuhan, sehingga kita sengaja menyakiti hati Tuhan. Kita tahu kepahitan itu dosa, kita tahu berzina itu dosa, kita tahu merokok, kita tahu judi itu dosa, tapi kita sengaja menyakiti hati Tuhan. Engkau sengaja, padahal engkau sudah tahu nyata sekali kebenaran Allah itu di depanmu. 20, sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatan yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebenarnya kalau mau dilihat, saudara, kenapa kita harus takut Tuhan? Sudah nyata lewat ciptaan Tuhan, lewat karya-karyanya, di dalam pikiran itu sudah ditaruh Tuhan. Kita ini harusnya tidak boleh bermain-main lagi dengan kebenaran. Kita ini harusnya benar-benar tahu mana yang benar, mana yang tidak benar. Kita ini harusnya benar-benar menghormati Tuhan. Kita ini harusnya tidak dapat berdalih lagi bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu besar, dan Tuhan itu murka atas dosa-dosa manusia. Jangan sampai, saudara, kita ini dianggap sebagai orang-orang yang akhirnya, saudara, menyakiti hati Tuhan. Ya, karena kita sengaja pura-pura tidak mau tahu. Ya, kita sengaja pura-pura tidak mau melepaskan diri dari dosa, padahal ya itu sangat menyakiti hati Tuhan. Mari kita belajar menghormati Tuhan di dalam hidup kita. Bagaimana cara menghormati Tuhan? Dengan kita hidup dalam kebenarannya, dengan kita hidup di dalam pimpinannya, dengan kita hidup di dalam pertobatan. Saya berdoa supaya setiap kita sungguh-sungguh ada di dalam anugerah Tuhan. Kita semua sungguh-sungguh ada di dalam perkenanan Tuhan hari-hari ini. Buang segala yang tidak berkenan dan kembali kepada Tuhan. Mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih buat pagi hari ini, Tuhan. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Dan kami berdoa, Tuhan, bawa hidup kami, bawa roh, jiwa, dan tubuh kami untuk sungguh-sungguh ada di dalam kebenaran-Mu. Sebab Engkaulah kebenaran itu. Biar nyata, Tuhan, kami ini tahu bahwa Engkau yang terbaik dan firman-Mu itulah yang terbaik. Ajar kami berbuat kebenaran, ajar kami berbuat apa yang benar di mata Tuhan, supaya kami tidak kedapatan sebagai orang-orang yang menyakiti hati Tuhan dan menentang Tuhan di dalam hidup kami. Kami mau tunduk kepada kebenaran-Mu, Bapa, dan kami mau hidup di dalam jalan-jalan-Mu, Tuhan. Mari buka hatimu, saudara, dan angkat tanganmu, kita naikkan pujian ini. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
Kami tahu Engkaulah kebenaran di dalam hidup kami yang sudah memerdekakan kami. Hamba berdoa untuk setiap umat-Mu, jemaat-Mu yang setia mendengarkan mesbah syukur pagi ini. Tuhan, lepaskan kami dari setiap kelaliman dan kefasikan, supaya hidup kami boleh berkenan. Berkati setiap mereka yang bangun pagi hari akan bekerja, memulai aktivitas, sekolah, kuliah, bahkan apapun yang kami lakukan, Tuhan tuntun dan sertai. Kami berdoa hari ini menjadi hari yang penuh dengan berkat Tuhan, hari yang luar biasa. Tuhan melindungi, menjagai, dijauhkan dari mara bahaya, kecelakaan apapun. Berkati Tuhan setiap mereka yang hari ini juga terbaring sakit, Tuhan jamah sembuhkan, berikan kekuatan yang baru untuk tetap bersyukur. Berkati yang berulang tahun hari ini semakin bertambah kedewasaan jasmani, bertambah pula kedewasaan rohaninya. Tuhan sertai Bapa setiap mereka yang hari ini Tuhan sungguh-sungguh untuk mencari perkenanan-Mu. Apa yang kami rencanakan hari ini, Tuhan yang turut bekerja membuat itu berhasil. Terima kasih Bapa, kami lepaskan berkat bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Turunlah shalom bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa Bapa kami. Mari saudara kita sama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu saudara, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan happy day.